Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perikop Injil hari Minggu Paskah ketiga ini merupakan kelanjutan dari kisah perjalanan dua murid Yesus dari Yerusalem ke Emmaus. Kisah yang ditampilkan terjadi pada malam hari di hari pertama dalam minggu itu, atau pada malam di mana hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Dalam kisah tersebut, penginjil Lukas menampilkan beberapa hal yang sama dengan kisah yang kita dengarkan pada minggu yang lalu, yang diambil dari Injil Lukas. Meskipun demikian, penginjil Lukas juga menyampaikan pokok-pokok iman akan kebangkitan Yesus yang tidak dibahas oleh penginjil Yohanes. Hal ini tentunya berkaitan dengan situasi jemaat, situasi umat yang menjadi sasaran dari penginjil Lukas. Jadi tentu di antara mereka ada problem disadari bahwa peristiwa kebangkitan bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dipahami bagi para murid saat itu, oleh para murid saat itu. Jadi penginjil Lukas mencoba meyakinkan, mengajarkan, memberikan katekese bahwa Yesus benar-benar bangkit dan benar-benar hidup. Maka mari kita lihat seperti apa yang disampaikan oleh penginjil Lukas kepada kita dan apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut untuk perjalanan hidup iman kita ini. Mari kita lihat dan kita renungkan bersama. Diceritakan bahwa ketika para murid sedang berkumpul, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Mari kita lihat seksama. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Penginjil Lukas tidak mengatakan bahwa Yesus mendatangi para murid yang sedang berkumpul. Ia juga tidak mengatakan bahwa Yesus tiba-tiba menampakkan diri kepada mereka. Ia mengatakan bahwa Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Apa artinya? Artinya bahwa Yesus sudah ada di tengah-tengah para murid, hadir bersama mereka yang sedang berkumpul bersama. Tetapi kalau Yesus hadir, mengapa para murid tidak melihatnya? Dan kemudian para murid terkejut ketika Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, ketika mereka melihat Yesus. Itu disebabkan mata para murid tidak mampu melihat atau menyadari kehadiran Yesus. Hal ini seperti yang dialami oleh Maria Magdalena, yang mengira Yesus itu yang hadir itu sebagai penunggu taman. Atau seperti yang dialami oleh dua orang Emmaus, yang mengira Yesus sebagai orang asing yang berjalan bersama mereka, yang kemudian mereka ajak tinggal untuk di rumah mereka karena hari sudah gelap, dan kemudian makan bersama mereka. Dalam hal ini, Yesuslah yang memampukan mereka untuk mengenali kehadirannya. Kepada Maria Magdalena, Yesus membuat dirinya dikenali dengan memanggilnya dengan sapaannya, dengan namanya, Maria. Lalu kemudian Maria menyadari bahwa orang yang dikira itu sebagai penunggu taman adalah Yesus. Lalu juga kepada dua murid Emmaus, Yesus membuat dirinya dikenali dengan tindakan memecah-mecah roti. Jadi dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu kemudian memecah-mecahkan roti itu. Dan pada saat itulah kedua orang murid yang ke Emmaus menyadari bahwa orang yang berjalan bersama mereka dan yang sedang makan bersama mereka adalah Yesus. Lalu bagaimana dengan para murid yang sedang berkumpul dalam kisah tadi? Kepada para murid yang sedang berkumpul, Yesus membuat dirinya dikenali dengan menghadirkan dirinya secara nyata di tengah-tengah para muridnya dan menyapa mereka, "Damai sejahtera bagi kamu."
Ya, minggu lalu kita sudah merenungkan apa makna damai sejahtera bagi kamu. Bagi Petrus dan dua murid Emmaus, tentu hal ini bukanlah pengalaman baru mereka. Mata mereka telah dibukakan oleh Yesus, sehingga mereka menyadari kehadiran Yesus dan memahami misteri Paskah Tuhan. Tetapi bagi murid-murid yang lain, pengalaman ini adalah sesuatu yang baru. Sebelumnya mereka hanya mendengar dari para perempuan yang mengunjungi makam Yesus di pagi hari, dan mereka tidak percaya, menganggapnya sebagai omong kosong. Lalu mereka mendengar lagi dari Petrus yang mengatakan bahwa ia telah melihat Tuhan. Dan juga kemudian mereka mendengarkan cerita dari dua orang murid Emmaus. Namun meskipun demikian, saya yakin, apalagi dilihat dari reaksi mereka bisa dikatakan masih ada keraguan-raguan. Benar tidak apa yang dikatakan oleh perempuan itu? Benar tidak apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus? Benar tidak apa yang dikatakan, yang diceritakan oleh dua orang Emmaus? Jadi mereka masih dalam keraguan-raguan, mencoba menimbang-nimbang, mencoba kemudian memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Dan maka ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan mereka melihatnya, mereka sekarang mengalaminya sendiri. Dikatakan bahwa hal itu membuat mereka terkejut dan takut karena mereka menyangka telah melihat hantu. Disinilah letak problem jemaat di kalangan umat yang dilayani oleh penginjil Lukas. Berbeda dengan problem jemaat yang dilayani oleh penginjil Matius. Jemaat Matius mempunyai problem bahwa ada kabar dari luar bahwa Yesus nggak bangkit. Tetapi para murid mencuri jenazah Yesus dan mengatakan Yesus bangkit. Itulah problem yang dihadapi oleh jemaat Matius. Berbeda dengan jemaat Lukas. Jemaat Lukas dengan mudah meyakini bahwa ya Yesus bangkit, tetapi bangkit dalam hal apa, dalam rupa apa, seperti apa. Karena bagi jemaat Lukas, konsep bahwa jiwa itu abadi, maka orang yang sudah mati, rohnya itu yang tetap abadi, memiliki sifat kekekalan. Maka ketika orang mati menjadi hantu. Seperti dalam cerita masyarakat kita, ketika seseorang melihat sosok yang sama persis dengan tetangganya yang baru saja meninggal, orang tersebut pasti berkata, aku baru saja melihat hantu tetanggaku, atau aku melihat arwahnya yang masih gentayangan, dan sebagainya. Roh. Demikian halnya dengan para murid tadi. Mereka mengira sedang melihat hantu. Menjadi pertanyaan, apakah Yesus yang bangkit sama dengan hantu? Sama dengan roh? Sama dengan arwah gentayangan? Tentu tidak. Karena Yesus menegaskan bahwa dirinya bukanlah hantu atau roh atau arwah gentayangan sebagaimana yang dipahami oleh para murid. Yesus adalah pribadi yang utuh, hidup. Utuh dalam arti dia bukan sekedar roh. Manusia dalam konteks jemaat Lukas memiliki dua aspek, jasmani dan rohani. Maka ketika orang meninggal, roh saja. Dalam hal ini, Yesus adalah pribadi yang utuh, jiwa dan raga, pribadi yang hidup. Hantu hanyalah roh dan tidak memiliki tubuh, tidak memiliki daging dan tulang. Sedangkan Yesus yang bangkit memiliki tubuh, memiliki badan, memiliki daging dan tulang, sehingga bisa diraba. Ini bisa kita temukan juga dalam Injil yang lain. Penginjil Matius menceritakan
Pada hari kebangkitan, para perempuan memeluk kaki Yesus yang bangkit, yang menampakkan diri kepada mereka. Para perempuan memeluk kaki. Kalau itu Yesus adalah roh, bagaimana bisa memeluk? Adakah orang bisa memeluk hantu? Dalam kisah Emmaus diceritakan bahwa Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada dua orang murid tersebut. Jadi tentu ada badan. Lalu kemudian dalam Injil Yohanes kepada Thomas Yesus berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Semuanya itu menunjukkan bahwa Yesus bukanlah hantu, melainkan suatu pribadi yang sungguh-sungguh hidup. Yesus sendiri berkata kepada mereka, rabalah aku dan lihatlah tangan dan kakiku, sampai memperlihatkan tangan dan kakinya. Memang para murid butuh waktu untuk memahami pengalaman akan Yesus yang wafat disalib dan kemudian bangkit. Dan disinilah para murid membutuhkan bantuan dari Yesus sendiri. Yesus menyelami kesulitan mereka. Dan setelah bangkit, Yesus masih mengajar mereka agar mereka dapat menyadari apa yang sesungguhnya terjadi. Yesus tidak meninggalkan mereka dan tetap mengajari mereka setapak demi setapak melangkah lebih jauh hingga memahami misteri kebangkitan. Lihatlah tanganku. Tangan dengan luka bekas paku menunjukkan bahwa Dia yang bangkit dan berdiri di tengah-tengah mereka adalah Dia yang disalibkan. Selain itu, lebih dalam lagi, tangan mengungkapkan tindakan dan perbuatan Yesus. Dengan tangannya, Yesus selalu melakukan karya pelayanan penuh kasih yang menyempurnakan dan memberi hidup. Yesus memegang tangan ibu mertua Simon Petrus dan menghilangkan demamnya. Yesus mengulurkan tangannya kepada orang yang sakit kusta dan menyembuhkannya. Yesus memelekkan mata orang yang buta dengan tangannya, membuka telinga yang tertutup sehingga orang yang tuli bisa mendengar, dan orang bisu bisa berbicara, orang lumpuh bisa berdiri. Tangan Yesus melakukan banyak hal kebaikan, penyempurnaan, kesembuhan, berlimpah ruah, mengadakan mujizat yang penggandaan roti, dan terutama dalam perjamuan malam terakhir, tangan Yesus membasuh kaki para murid. Tangan itulah yang sekarang ditunjukkan Yesus kepada para muridnya. Tangan yang mengungkapkan kasih-Nya yang agung dan tulus selama ini. Tangan yang penuh kasih kepada siapa saja yang percaya dan berharap kepadanya. Selain tangan, Yesus juga berkata, lihatlah kakiku. Sama seperti tangan, di kakinya ada bekas luka pemakuan. Ini berarti Dia yang saat ini hadir adalah Dia yang disalibkan. Selain itu, kaki adalah simbol suatu perjalanan. Dengan kaki kita melakukan perjalanan yang panjang. Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem untuk mewartakan kerajaan Allah dan terutama untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Yesus taat kepada kehendak Bapanya. Dan para murid mengikuti perjalanan Yesus tersebut. Dengan menunjukkan tangan dan kakinya, Yesus hendak mengatakan, aku sendirilah ini. Yesus seakan-akan hendak mengatakan bahwa
Aku gurumu yang telah disalibkan dan mati di kayu salib, saat ini hidup dan berdiri tengah-tengah kamu. Lihatlah kasihku yang telah aku berikan selama ini, dan aku akan terus melakukan karya kasihku seperti yang telah aku tunjukkan kepada kamu selama ini. Jadilah perpanjangan tangan kasihku kepada seluruh bangsa. Namun tampaknya para murid masih ada keraguan-raguan. Dikatakan mereka masih heran. Maka kemudian Yesus meminta makanan kepada para murid. Apakah Yesus lapar? Tentu tidak. Jadi, karena situasi para murid yang belum bisa percaya sepenuhnya bahwa yang mereka hadapi ini bukan hantu, maka Yesus menggunakan satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh hidup dan bukan hantu. Yaitu apa? Berbuat seperti orang hidup, yakni makan. Karena itu, Yesus meminta diberi sesuatu yang bisa dimakannya, supaya mereka tidak ragu-ragu lagi. Mereka memberinya sepotong ikan bakar yang menjadi makanan mereka. Ikan itu tentu hasil kerja para murid, dan salah seorang dari mereka pasti juga menyiapkannya untuk disantap bersama oleh mereka malam itu. Di sinilah menarik. Ikan adalah hasil kerja para murid. Justru itulah yang diminta oleh Yesus. Yang dipakai Yesus sebagai batu uji apakah dirinya itu nyata atau hanya bayang-bayang belaka. Kita lihat Yesus bangkit, Yesus hidup, dan berpijak pada kenyataan yang ada, kenyataan para murid. Ia makan dari hasil kerja keras para murid. Jadi sangat menyapa masuk ke dalam dunia mereka. Yesus menunjukkan bahwa dirinya benar-benar telah bangkit dan hidup serta menyertai perjalanan mereka. Lalu untuk membantu para murid memahami peristiwa kebangkitan sebagaimana yang terjadi pada dua orang Emmaus, bahwa Yesus mengajarkan mereka dan membuka pikiran mereka untuk memahami isi kitab suci. Maka itu yang juga diperbuat oleh Yesus kepada para murid. Yesus membuka pikiran para murid sehingga mereka mengerti isi kitab suci dan mampu memahami peristiwa Paskah, peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Ini berarti kita, para murid Yesus, juga harus rajin membaca dan merenungkan kitab suci, serta memohon karunia Allah untuk mengerti dan memahami sabdanya, terutama untuk perjalanan hidup kita, karena sabda Tuhan sungguh hidup dan sampai akhir zaman. Hanya dengan karunia Allah kita dimampukan untuk memahami misteri Paskah Tuhan. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Mengapa? Karena kebangkitan Kristus adalah salah satu pokok iman kita. Dan yang utama, dikatakan jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita dan kita masih hidup dalam dosa. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya. Yang kedua, karena kita diutus oleh Yesus untuk mewartakan kepada segala bangsa, apa? Mewartakan apa? Mewartakan pertobatan dan pengampunan dosa dalam nama Yesus. Jadi, orang diajak untuk bertobat dan menerima kasih Allah, kasih Tuhan yang menyelamatkan. Lalu bagaimana kita bisa memberi kesaksian jika kita tidak mengalami peristiwa Paskah Tuhan dan tidak memahaminya? Ya, kita tidak perlu kemudian harus, aku sampai melihat Tuhan.
Seperti kita lihat, kita renungkan tadi dalam bacaan, Yesus hadir di tengah para muridnya yang sedang berkumpul bersama. Juga dalam perayaan Ekaristi kita, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Meskipun mungkin mata kita tidak mampu untuk melihat kehadirannya, namun kita bisa merasakan, hati kita bisa merasakan. Sebagaimana Yesus berkata kepada para murid, menyapanya, damai sejahtera bagi kamu. Juga dalam perayaan Ekaristi, damai sejahtera bersama. Lalu kita menjawab, dan bersama Roh. Disampaikan sapaan Tuhan kepada kita. Dan sungguh dalam perayaan Ekaristi, sungguh dalam Yesus benar-benar hadir. Maka kita perlu mendalami iman kita, perlu memperdalam iman kita, serta memohon bantuan Tuhan untuk memahami misteri kasih-Nya, misteri kehadirannya, misteri penyertaannya dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus telah bangkit. Yesus yang hidup senantiasa menyertai kita, hadir di tengah-tengah kita yang berkumpul dalam namanya. Ia menyertai kita. Maka kalau kita sungguh dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, kita memohon kepadanya penyertaannya, sungguh Tuhan menyertai kita. Kita akan dimampukan untuk menyadari kehadirannya yang menyertai kita. Kehadirannya membawa damai, membawa sukacita, karena ia senantiasa menunjukkan kasih-Nya yang tulus, penuh, dan tak berkesudahan. Jadi bukan hanya sekedar hadir, tapi hadir dengan penuh kasih. Kasih pengampunan, bahwa kita diampuni, diterima apa adanya, namun juga kita dibawa, dituntun untuk bangkit dari keterpurukan kita. Lalu juga kasih yang menguatkan kita untuk memikul kesulitan-kesulitan, memikul salib kita. Karena kasih Tuhan telah mengalahkan kuasa kejahatan, kuasa dosa, kuasa maut. Kasih itulah yang memampukan para murid untuk bersaksi kepada semua orang tentang kabar sukacita, pertobatan, dan pengampunan dosa dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua mempunyai tugas demikian. Maka dengan percaya dan setia mengikuti Tuhan, kita juga diutus untuk mewartakan kasih Tuhan, kasih pengampunan, kasih yang mengajak orang untuk meninggalkan cara hidup yang salah, cara hidup yang tidak benar. Dengan percaya dan setia mengikuti Tuhan, kita memiliki hidup yang sejati dari Tuhan sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita sungguh melihat kembali perjalanan hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup menyertai kita? Apakah kita sungguh-sungguh berusaha memahami apa yang menjadi kehendak-Nya yang tertuang dalam sabda Tuhan dalam kitab suci? Mencoba merenungkannya dan memahaminya, memohon karunia Tuhan untuk kemudian supaya kita dimampukan untuk memahami kehendak Bapa, kehendak Allah. Dan terutama supaya kita dimampukan untuk mewartakan kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sungguh Paskah membawa damai, damai yang menimbulkan sukacita, damai yang menimbulkan kegembiraan, damai yang membebaskan kita dari segala keterpurukan, karena Tuhan telah mengalahkan kuasa kejahatan. Maka kita yang datang kepadanya, percaya kepadanya, berharap kepadanya, dan setia kepadanya, pasti akan mengalami damai,
Paskah. Sukacita Paskah telah tersedia bagi kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.